Share screen dulu ya. Share screen. Udah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ngomong-ngomong, kipas angin saya berisik nggak latar belakang suaranya nih? Enggak ya? Tidak, Pak. Aman, Pak. Oke. Nah, ini yang merah ini saya suka. Berarti kamu paham pembicaraan kita kemarin. Ini tambahan kalimat ini saya suka yang merah ini. Yang biru juga. Itu berarti apa yang saya sampaikan kamu terima dengan baik. Nah, hanya saja yang merah. Nah, yang merah ini itu kan sudah jadi pengetahuan umum. Jadi ininya apa namanya Sutartonya nggak perlu misalnya apa namanya matahari terbit di sebelah timur menurut Sutarto gitu ya. Matahari terbit di sebelah timur nggak perlu dikasih kutipan karena itu pengetahuan umum. Galileo Galilei diadili pada 1633 itu sudah jadi pengetahuan umum. Nah, contoh yang biru. Yang biru ini kutipan. Di Indonesia, diskursus mengenai hubungan antara agama dan sains mulai mendapat perhatian seiring berkembangnya pendidikan tinggi dan wacana intelektual modern yang coba mempertahankan sains dengan nilai-nilai yang coba mempertemukan sains dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, ini sifatnya teori. Jadi diskursus mengenai hubungan agama dan sains mulai mendapat perhatian itu seiring berkembangnya pendidikan tinggi dan wacana intelektual modern. Nah, ini tidak semua orang tahu. Beda dengan matahari terbit di sebelah timur, itu semua orang tahu. Jadi yang merah ini walaupun tidak seluruh dunia tahu ya, tapi ini sifatnya sudah jadi pengetahuan umum di dunia pendidikan. Nah, kalau yang biru belum semua orang tahu gitu. Hal ini diangkat oleh Hidayatullah. Nah, ini perlu kutipan. Jadi yang merah ini nggak usah pakai kutipan ya, karena dia sifatnya pengetahuan umum bukan teori. Beda dengan Hidayatullah 2019. Dia mengajukan teori bahwa diskursus mengenai hubungan agama dan sains itu mulai mendapat perhatian ketika universitas-universitas mulai berkembang di seluruh dunia. Mulai mulai tumbuh dan berkembang wacana-wacana intelektual modern yang sebenarnya berbeda dan dalam beberapa kesempatan perbedaan itu tajam seperti di kasus Galileo Galilei ini. Nah, ini kan sifatnya teori boleh pakai kutipan. Begitu ya, Obed ya. Jadi, mengapa kita mengutip? Kalau sifatnya data yang adalah pengetahuan umum, tidak perlu kita mengutip siapa-siapa karena itu pengetahuan umum. Kita perlu mengutip kalau itu menyangkut data yang sifatnya teori, data yang sifatnya opini yang bukan opini umum, begitu. Opini yang sifatnya teori. Teori ini maksudnya
tidak semua orang paham. Mungkin ada orang yang mau mendebat teori itu. Misalnya gini yang biru ya. Kan dia bilang seiring berkembangnya pendidikan tinggi. Jangan-jangan bukan pendidikan tinggi. Jangan-jangan seiring berkembangnya pendidikan menengah. Kan orang bisa mendebat ya. Pendidikan tinggi apa pendidikan menengah? Menurut Hidayatullah, pendidikan tinggi bukan pendidikan menengah. Nah, makanya kamu kutip. Kamu mengutip berarti kamu setuju. Atau bisa juga kamu mengutip untuk kamu bantah pendapatnya. Bisa. Artinya, mengapa kita mengutip? Karena itu merupakan sebuah data yang sifatnya teori yang bisa diperdebatkan. Ya kan? Nah, kalau yang merah ini tidak bisa diperdebatkan. Memang ini data sejarah yang sudah menjadi pengetahuan umum. Ketika yang merah nih, saya baca yang merah. Ketika pemikiran rasional mulai dipisahkan dari dogma keagamaan, orang tidak bisa mendebat. Ah, masa iya dogma mau apa? Pemikiran rasional mau dipisahkan dari dogma? Jangan-jangan kasus Galileo Galilei bukan karena itu mungkin. Mungkin saat itu dia merampok gereja kali, makanya dia diinkuisisi. Nggak bisa kan orang mendebat gitu kan? Karena peristiwanya bukan itu. Memang peristiwanya terjadi apa revolusi Kopernikan yang isinya adalah ketika pemikiran rasional bertentangan dengan dogma gereja. Sebenarnya saya lebih lebih prefer kata bertentangan ya, bukan mulai dipisahkan. Memang akibatnya terjadi pemisahan setelah itu tapi bukan pada peristiwa itu. Pada peristiwa itu, pada peristiwa itu yang terjadi adalah pertentangan antara pemikiran rasional dengan dogma gereja. Setelah peristiwa itu, orang-orang mulai merefleksi, iya ya, kita harus memisahkan pemikiran rasional dari dogma gereja. Makanya saat itu mulai setelah setelah itu kan di Eropa mulai berkembang tradisi high criticism ya. Dogma gereja mulai dipertanyakan, Alkitab mulai dipreteli, di ditafsir ya. Maksudnya Alkitab dipreteli maksudnya kesakralan kitab suci itu mulai ditanggalkan supaya setiap ayat di Alkitab itu bisa dikritisi dengan ilmu hermeneutik gitu. Jadi pemikiran rasional memang mulai dipisahkan dari dogma gereja. Bisa. Nah, kamu bisa berargumen gitu. Nah, kalau saya akan berargumen gitu ya. Jadi pendapatnya Sutarto ini bisa kamu masukkan, tapi kalau kamu mau mendebat dia gitu. Ini bukan mulai dipisahkan, bukan dipisahkan, tapi mulai nampak bertentangan. Pemikiran rasional mulai nampak bertentangan dengan dogma gereja. Setelah revolusi Kopernikan baru ada peristiwa pemisahan gitu ya, Obed ya. Jadi eh, yang barusan saya sampaikan ini bisa kamu uraikan, bisa juga tidak gitu ya. Jadi kan kita bukan mau mendebat pendapatnya Sutarto ya, bukan mau mendebat pendapatnya Sutarto. Kecuali kalau kamu mau membahas. Jadi latar belakang kamu jadi lebih panjang nih, gitu ya. Tapi jangan berdebat dulu di latar belakang ya. Nanti mungkin di bab 4 atau di bab 2 mulai kamu singgung bisa kamu komentari pendapat Sutarto ini. Jadi kalau kamu mau mengomentari pendapat Sutarto, boleh kutipan ini kamu pakai.
Tapi kalau ini sekedar menjadi data yang sifatnya pengetahuan umum, tidak perlu kutipan. Semoga tidak membingungkan ya, Obed ya. Paham ya maksud saya ya. Jadi silakan, saya serahkan kepada kamu. Yang merah ini kamu jadikan kutipan Sutarto boleh. Dengan catatan, nanti di bab 2 atau di bab 4 kamu permasalahkan nih. Kata mulai dipisahkan. Ini saya coret aja ya supaya kamu ingat ya. Nanti kan saya kirim file ini ke kamu. Jadi saat itu belum terjadi pemisahan antara pemikiran rasional dan dogma gereja. Tetapi yang terjadi adalah pertentangan. Nanti setelah peristiwa pertentangan itu memang mulai terjadi pemisahan. Buktinya adalah mulai munculnya tradisi higher criticism di Eropa. Ya, sejak dari era Schleiermacher, ketika tafsir Alkitab menjadi sebuah ilmu. Ya. Jadi sebelum Schleiermacher kan orang menafsir Alkitab lalu yang dibahas hasil tafsiran itu. Tapi setelah Schleiermacher orang baru mikir, oh ya ya, menafsir itu bagaimana ya? Cara menafsir itu bagaimana ya? Kan begitu. Setelah Schleiermacher. Tapi sebelum Schleiermacher, orang nggak pusing soal bagaimana menafsir. Metode-metode menafsir orang nggak membahas itu. Metode-metode penafsiran itu baru muncul di era setelah Schleiermacher. Nah, begitu caranya. Kalau kamu mau menaruh Sutarto ini, kutipan ini, kamu bahas ya. Kata mulai dipisahkan itu kamu bahas panjang lebar ya. Ini bisa membantu jadi bab 2 kamu bisa jadi lebih panjang atau lebih tebal gitu ya. Bukan sekedar tebal tapi memang memang berbobot secara akademis gitu. Kamu angkat satu kutipan lalu kamu bahas kutipan itu. Nah, kira-kira seperti itu ya di awal yang mau saya sampaikan gitu ya, Obed ya. Jadi mengutip itu ada tujuannya. Mengapa kita mengutip itu? Jadi secara garis besar kita mengutip karena kita mau membahas sebuah teori. Entah kita mendukung teori itu atau kita mau membantah teori itu. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Kalau mau tanya langsung ya, saya langsung aja. Tapi sekarang saya mau lanjut dulu. Maksudnya kalau kurang jelas langsung kamu tanya aja. Tapi sementara saya lanjut dulu ya. Dalam konteks sejarah perkembangan ilmu pengetahuan abad pertengahan di mana kuatnya otoritas gereja yang cenderung memandang bahwa relasi agama adalah sebagai dua kutubnya. Nah, ini good ya. Jadi saya membacanya ini main idea di paragraf ini semoga semoga yang saya merahin ini karena nah ini dia. Good. Ini bagus kalimat ini. Bagus kenapa? Karena konsisten dengan judul dan terutama dengan judul dan juga terutama bukan, terutama dengan judul dan juga dengan paragraf sebelumnya. Cuman hati-hati ya nanti ini kan menjorok ke dalam ya awal paragraf yang ini Obed. Dalam era modern hubungan antara teologi Kristen dan sains seringkali dipersepsikan. Ini typo yang wajar lah. Tapi nanti tolong diingat ya ini eh, jenis paragrafnya masuk ya. Tapi cek kembali di buku panduan. Apakah mulai paragraf itu seperti paragraf kedua kamu gini, menjorok ke dalam, atau seperti paragraf pertama, tidak menjorok ke dalam? Saya terus terang eh, tidak hafal, kamu cek sendiri nanti di buku panduan ya. Oke, itu minor banget. Lanjut. Namun perlu dipahami bahwa secara singkat, pendekatan yang diambil pemikiran abad pertengahan, misalnya Galileo, Good, mencakup mencakup beberapa aspek yang utama, yaitu metode dalam ilmu pengetahuan. Nah, ini saya juga suka kalimat ini. Ini yang saya maksudkan kalimat itu mengalir, bukan seperti clipping.
Karena di awal kan kamu sudah singgung perkara Galileo itu. Nah, kamu singgung lagi bukan seperti apa namanya redundant pengulangan, bukan, tapi pengembangan ide utama, pengembangan ide dari paragraf sebelumnya. Nah, ini kan tidak redundant. Paragraf sebelumnya kamu sudah singgung Galileo, tapi di paragraf ini singgung lagi Galileo. Tidak redundant karena kamu mau membahas ini metode dalam ilmu pengetahuan, karakter alam, metode dalam teologi Tuhan dan hubungannya dengan alam dan hubungan manusia dengan alam. Nah, ini good, bagus. Ini saya senang nih baca kalimat ini. Kalau menurut saya bagus, saya bilang bagus ya. Tapi kalau saya pikir ini kayak clipping kayak kemarin ya, itu kayak clipping aja. Karena tempel-tempelan paragrafnya. Tapi ini bagus nih. Begini nih, cara bikin paragraf yang bagus memang begini. Oke, bla 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 dalam dalam kata-kata Galileo dan tetap bergerak. Ia menegaskan keyakinan bahwa setelah dipaksa menyangkal pandangannya. Oke, jujur eh saya belum mendalami, tapi kamu yang ngerti ya kalimat ini dan tetap bergerak. Ini saya nggak jujur saya nggak tahu maksudnya apa dan tetap bergerak. Eh, it's okay buat saya. Yang penting kamu eh, paham apa yang kamu tulis dan kalau memang ini perlu untuk di pembahasan bab 4 bagus ya nanti kamu pakai ini untuk hasil penelitian nanti gitu. Nah, saya mau naik lagi ke atasnya sebentar. Model alam semesta geosentris karya Ptolemeus diterima secara dogmatis dan penolakan terhadapnya dianggap sebagai penistaan. Pada abad ke-16, Nicolaus Copernicus, Nicolaus Copernicus, sebentar. Nicolaus Copernicus memicu revolusi ilmiah dengan mengukuhkan teori heliocentris. Mana yang lebih dulu hidup? Hidup Copernicus apa Galileo? Obed. Iya Pak, Galileo Pak. Saya melihatnya itu sebagai apa ya? Kesinambungan sih Pak. Jadi dua hal ini tuh secara apa ya? Secara umum sering dimunculkan untuk menjadi pembahasan terkait pertentangan Hmm. antara Oh, sains dan dogma oke, begitu. good, good, good. Ya, ya, good. Dan yang saya maksud adalah hubungan antara Galileo dan Copernicus bisa kamu tambahkan di latar belakang ini. Jadi pembahasan kamu di latar belakang, sebentar, sebentar ya. Ini saya lobet baterai. Nah, saya ambil charger dulu. Jadi menurut saya latar belakang kamu akan jadi informatif ya. Latar belakang kamu ini akan bersifat lebih informatif ketika kamu menjelaskan hubungan antara Galileo dengan Copernicus. Jadi secara umum Copernicus menerima pendapat Galileo lalu dia mengembangkan dan hasilnya terjadi revolusi ilmiah di mana geosentris digantikan oleh heliosentris. Nah, itulah peristiwa besarnya. Jadi kalimat kamu mengalir dengan enak nih dari paragraf satu, paragraf 2, terus paragraf keduanya jadi lebih informatif mengenai tadi ya. Ini saya usul. Semoga kamu
tambahkan beberapa kalimat yang sifatnya informatif untuk menjelaskan hubungan Galileo dan Galilei. Apakah benar Kopernikus membaca tulisan-tulisannya Galileo? Benarkah itu? Nah, itu kan sebuah data yang menarik untuk dikaji, untuk diteliti kan ya. Nah, semoga kamu bisa mengungkapkan itu. Jadi latar belakang kamu jadi lebih menarik. Isinya benar-benar berbobot karena berisi informasi-informasi ilmiah yang nanti di bab 4 akan kamu gunakan untuk analisis teologisnya, judul, untuk analisis kritis teologisnya gitu. Jadi ibarat ibarat orang belanja ke pasar. Latar belakang itu seperti kamu belanja ke pasar. Ada bahan ini, ada bumbu ini, ada bumbu itu, ada sayur, ada ikan, ada daging, ada bumbu ini, ada bumbu itu. Jadi semua bumbu kamu siapkan di bab 1. Lalu nanti di bab 2-nya cara memasaknya kamu ungkapkan. Bab 2 dan bab 3-nya cara memasaknya kamu jelaskan. Nah, di bab 4 itu kamu memasaknya. Begitu. Jadi kamu hanya bisa memasak semua bumbu, semua bahan yang sudah kamu beli di pasar. Itu di bab 1 ya. Begitu. Jadi data-data yang sifatnya informatif, akademis itu kamu ungkapkan semua. Semua data akademis, semua data informatif akademis yang berhubungan dengan judul kamu, kamu ungkapkan di latar belakang. Tanpa tanpa kamu membuat kesimpulan, membuat postulat-postulat, membuat pernyataan-pernyataan deklaratif atau proklamatif ya, seperti bahasa khotbah itu dihindari di bab 1. Bahkan di seluruh bab di skripsi ini ya dihindari bahasa-bahasa khotbah. Oke, Kecuali di bab 4 selain boleh itu ya, Pak ya? ya, Kecuali di bab ya 4 boleh, gimana Pak? gimana? Nah, kecuali di bab 4 Iya, bab 4 kamu dan 5 ya. proklamatif, kamu deklaratif, eh, teori mana yang benar. Nah, gitu. Itu boleh di bab 4. Nanti di bab 5-nya kamu simpulkan. Gitu di bab 4 bisa. Jadi kalau misalnya gini, jadi sebenarnya balik lagi ke paragraf pertama ya, yang merah, yang merah ini. Jadi sebenarnya waktu peristiwa Galileo Galilei itu mulai di pemikiran rasional mulai dipisahkan dari dogma atau pemisahan itu terjadi setelah Galileo. Nah, kamu deklarasikan mulai dipisahkan atau mulai bertentangan nih. Kan pemisahan itu terjadi setelah revolusi yang diusung oleh Kopernikus kan. Jadi heliosentris tergeser, setelah geosentris tergeser oleh heliosentris, di saat bersamaan orang mulai sadar, iya ya, pemikiran rasional itu ternyata bertentangan dengan dogma gereja, dengan dogma keagamaan. Jadi mulai dipisahkan. Setelah revolusi yang diusung oleh Kopernikus. Jadi waktu di Galileo itu belum terjadi pemisahan sih, baru terjadi pertentangan.
Masuk akal ya, Obed ya. Ini tipis-tipis sih. Kita mempermasalahkan mulai pisah atau mulai bertentangan. Kayaknya mulai bertentangan dulu deh. Ibarat orang nikah kan, nggak langsung cerai dulu ke pengadilan, cerai langsung di pengadilan kan nggak. Bertengkar dulu di rumah tangga, ya kan? Bertengkar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun baru pisah. Nah itu kan waktu pertengkaran pertama kan nggak, belum pisah kan? Mungkin masih tinggal satu rumah, belum pisah, tapi udah bertengkar gitu. Nah mungkin analogi yang paling cocok gitu ya, Bet ya. Ta- Tapi terserah kamu mau dibahas apa enggak nih teori Sutartonya ini, gitu. Saya serahkan kepada kamu. Tapi ini kan sebagai contoh aja. Jadi kalau kita mempermasalahkan, baru kita proklamasikan, kita deklarasikan. Oh iya, sudah kok. Ternyata waktu Galileo itu benar. Kata Sutarto benar. Sudah mulai dipisah, gitu. Atau kamu mau membantahnya? Enggak. Waktu Galileo itu belum berpisah. Tapi bertengkar, iya. Berpisah sih belum. Gitu. Gitu ya, Bet ya. Jadi di bab 4 baru kamu deklarasi. Jadi bener Sutarto. Atau jadi Sutarto kurang tepat. Ya. Belum berpisah saat itu. Itu baru bertengkar gitu. Oke, saya pikir jelas itu tentang pro deklaratif ya di bab 4. Selain itu, era posmo telah membawa pandangan bahwa kebenaran itu bersifat ya good. Relativisme ini menimbulkan tantangan. Relativisme ini menimbulkan tantangan serius bagi doktrin teologis yang mendasarkan diri pada kebenaran itu semua. Semua yang terjadi ini tidak lepas dari pemikiran wujud. Tokoh posmonya kamu belum munculkan. Oh, salah satu pemikir. Oke, Derrida. Good, good, good. Diverong. Sip. Wah, segala apa? Wah, ini kebetulan saya suka Derrida lagi. Good. Hmm. Kamu kuasai ya, Derrida ya? Kamu baca-baca bukunya Derrida? Di jurnal sih, Pak. Ini juga masukan dari Jurnal. Bapak kemarin, jadi saya tambahkan. Betul. Kamu mesti cari bukunya Derrida. Kamu baca. Jangan hanya kamu baca jurnal. Kamu dalami. Masih ada waktu sebulan. Lyotard lagi. Hmm. Eh, harus bisa grand naratif. Oke. Jadi eh, kamu angkat Jean-François Lyotard itu, saran saya, kamu angkat itu sebagai aliran pemikiran ya, Iya, Pak. untuk mendukung teorinya Derrida. Derrida yang tentang grand narasi itu ya, grand naratif ya. eh oh ya, saya baru ingat. Hati-hati ketika the other ini, sebentar, sebentar. Dalam pandangan Derrida, iman bukanlah suatu kepastian rasional, tapi lebih merupakan keputusan yang radikal dalam ketidaktahuan. Jana, saya tidak tahu, tapi aku. Sikap ini bersifat non dogmatis. Sikap iman ini bersifat non dogmatis dan terus terbuka terhadap yang lain yang tak dapat dideduksi menjadi konsep atau ini hati-hati loh. Ini kalimat ini rancu loh.
kalaupun itu diungkapkan oleh Bastian, kamu mesti ngerti kenapa Bastian ungkapkan ini. Kamu mesti tahu apa maksudnya konsep diadernya Derrida. Lalu apa diferensiasinya dengan diadernya Levinas? Diadernya Levinas. Saya ulang ya. Apa maksudnya Derrida ketika dia mengungkapkan yang lain ini? Diader. Sikap iman ini bersifat non-dogmatis dan terus terbuka terhadap yang lain. Diader. Yang tak dapat direduksi menjadi konsep atau sistem teologis manapun. Pendekatan ini menantang bentuk-bentuk teologi yang terlalu mengandalkan argumentasi rasionalistik dan memperkenalkan suatu kerendahan hati epistemologis beriman. Waduh, ini, Ra. Hmm, ini kalimat ini tidak salah, cuman penuh penjelasan. Kenapa kamu mengutip Bastian? Saran saya, kamu kuasai tulisan Bastian. Coba kamu kirim. Bastian ini jurnalnya kamu kirim ke saya. Itu jurnalnya judulnya apa? Lalu Bastian ini sebenarnya lagi ngomong apa sih? Terus gitu ya. Ini Bastian ini lagi ngomong apa sih? Jadi eh, sama seperti tadi ya. Waktu kamu mengutip, kenapa kamu mengutip? Hmm, mana tadi? Grand narasi. Narasi besar tadi di kalimat yang manusia. Jadi pendapat Derrida, buku Derrida, dari buku Derrida itu kan kita bisa membahas banyak hal. Jadi saran saya, kamu mengangkat Derrida karena tadi kebenaran sifatnya relatif, tidak ada yang mutlak. Itu sifatnya gitu aja. Kebenaran itu relatif, tidak ada yang mutlak. Nah, yang harus kamu kuasai, kenapa menurut Derrida kebenaran itu tidak mutlak? Mengapa dia relatif? Sebenarnya itu. Itu yang nanti akan mendukung judul kamu. Bertentangan dengan dogma gereja. Karena dogma gereja itu harus mutlak. Kebenaran itu harus mutlak. Tapi menurut Derrida, nggak bisa. Ya. Begitu ya, Obed. Saya minta kamu kuasai di verongnya Derrida. Lalu terkait di verong itu, sejak Derrida, orang mulai berpikir kebenaran itu tidak mutlak, tapi relatif. Gitu ya. Lalu kamu mesti kuasai. Mengapa Derrida merelatifkan segala sesuatu? Mengapa Derrida menolak kemutlakan kebenaran? Jadi ada satu konsep Derrida yang perlu kamu kuasai tentang ini. Jadi kalau disederhanakan dalam bahasa Indonesia, Derrida itu kadang-kadang saya suka baca ya orang menulis tanpa memahami Derrida dengan benar. Jadi seolah-olah Derrida menolak kemutlakan kebenaran. Sebenarnya yang lebih tepat dia bukan menolak, dia menunda kemutlakan. Karena akan ada selalu sisi yang lain yang perlu kita dengar. Nah, itu makanya diader tadi.
Nah, karena sudah kamu angkat Cosmo, lalu ada the other, ternyata Levinas juga membahas tentang the other. Jangan kita terjebak ke pembahasan the other-nya Levinas. Nanti eh, menarik ya the other-nya Levinas itu menarik. Cuma nanti pembahasannya jadi tidak fokus kepada judul kamu gitu. Jadi nggak usah singgung Levinas, betul kamu nggak singgung Levinas, cuman kamu mesti tahu diferensiasi antara the other-nya si Derrida sama Levinas. Paham ya Obed ya? Gitu. Oke. Jadi mutlak kamu mesti kuasai Bastian ini judulnya apa, lalu dia ngomong apa, lalu jangan lupa tolong Bastian ini kirim ke saya ya. Saya belum baca ini Bastian ini. Saya mau baca dia mau ngomong apa di situ. Oke. Lalu kamu singgung Jean-François Lyotard itu hati-hati juga, nggak usah dibahas semuanya. Kamu mengangkat dia itu karena dia ada garis hubungnya dengan Diverongnya Derrida dalam hal narasi-narasi besar. Jadi ada narasi-narasi besar yang menyetir pemikiran manusia. Nah, apa itu grand naratif? Grand naratif itu. Nah, itu yang mesti kamu dalami ya. Jadi sekali lagi sama seperti yang lain, Lyotard itu seorang filsuf yang banyak membahas hal-hal, tapi khusus di tulisan kamu, kamu hanya mau menyinggung grand naratifnya Lyotard, gitu ya. Di kalimat ini, Lyotard menekankan bahwa dalam masyarakat posmo, kebenaran tidak lagi didasarkan konsensus, melainkan pada diferensiasi dan disensus. Hal ini berarti bahwa klaim kebenaran harus selalu dibuka dengan dipertanyakan dari revisi berdasarkan konteks dan perspektif. Dengan demikian, relativisme kebenaran menjadi ciri khas dari pemikiran posmo dan menolak adanya satu kebenaran tunggal. Oke, ini sesuai dengan Derrida. Implikasi, good. Dalam ilmu pengetahuan misalnya menunjukkan mengklaim objektivitas netralitas dunia. Nah, klaim objektivitas dan menolak klaim objektivitas dan netralitas ilmiah dan mengakui bahwa pengetahuan ilmu nilai-nilai. Oke sih, bisa dipahami. Cuma kalimat ini hubungannya apa? Sebentar ya. Dalam realisasi kebenaran sangat luas termasuk dalam ilmu pengetahuan misalnya. Katakanlah, menolak. Ini jadi bergeser nih. Pendapatnya Setiawan Sudrajat ini mengaburkan pembahasan bukan salah ya. Setiawan Sudrajat ini pendapatnya bukan salah, tapi aliran pemikiran kamu dari paragraf ke paragraf itu sudah smooth, cuman sampai di sini kayak tersendat nih. Apa maksudnya paragraf ini? Era posmo yang muncul sebagai reaksi terhadap modernisme menekankan relativisme. Nah, ini kalimat paragraf yang mengganjal nih, Obed. Maksudnya apa ini? Misalnya paragraf ini kita skip, kita buang. Lanjut ke era posmo yang muncul sebagai reaksi terhadap modernisme menekankan relativisme sebagai salah satu karakteristik utama. Nah, ini nyambung dengan paragraf sebelumnya. Relativisme dalam konteks ini berarti bahwa kebenaran dianggap tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada persepsi individu kelompok. Pandangan ini menantang klaim kebenaran universal
yang seringkali menjadi dasar terdapat kecenderungan. Oke, ini sudah benar. Saran saya ini dibuang aja ya, Obed yang ini nih. Atau disimpan nanti dimunculkan di mana gitu ya. Kehadiran paragraf ini mengganggu aliran pemikiran yang sudah bagus nih. Nah, gitu ya Obed ya. Saran saya ini dibuang aja karena mengganggu aliran pemikiran. Sampai di sini, sampai di PAIPI 2024. Oh ya, mumpung saya ingat, setiap apa namanya eh, catatan perut ini, ya, tolong dimasukkan halaman dong kalau bisa ya. Kamu kan bisa ya edit ya di Zotero-nya. PAIPI 2024 page berapa gitu. Bisa disetting gitu ya. Lebih lengkap kalau ada halamannya. Nah, yang mau saya sampaikan satu lagi, hati-hati ya Obed. Mengutip itu ada alasannya. Jadi kita berpendapat, 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 atau kita mengungkapkan fenomena ini, fenomena ini, fenomena ini, lalu kita kutip. Jadi kutipan itu mendukung apa yang kita tulis. Tapi kalau dari paragraf ini, nih, Obed di halaman 4 ini ya, ini kutipan Hidayat, ini kutipan Setiawan, sudah lihat, ini kutipan Paipi, lalu ini kutipan Paipi lagi. Jadi s- saat satu Hidayat, dua Setiawan, tiga Paipi, keempat Paipi lagi, secara back to back, jadi secara berurutan, empat kutipan itu hadir secara berurutan satu persatu dari kutipan satu sampai kutipan empat. Ini sifatnya clipping. Jadi kamu kutip, kamu tempel, kamu kutip, kamu tempel. Jadi tidak ada narasi yang kamu bangun. Kutipan yang benar itu adalah untuk untuk menopang atau mendukung narasi yang kita bangun. Begitu ya. Itu bedanya antara skripsi dengan clipping. Kalau kutipan itu sifatnya back to back sampai 4 kutipan berurutan, nah itu sifatnya clipping. Hindari ya, Obed ya. Ini dihindari. Inilah menariknya menulis. Memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang selalu, menulis itu butuh pengalaman. Jadi apa dia itu semacam keterampilan keterampilan ya, memang keterampilan. Karena kalau kita nggak terampil menulis, nanti jatuh-jatuhnya jadi clipping tadi. Sekarang dosen-dosen itu makin ke sini makin bagus-bagus loh, Obed. Aduh, makin kritis-kritis dosen. Nanti di ujian, wah, kalau kita apa namanya kurang pas membangun narasi, menyusun kalimat, itu sama aja kita menggali lubang di jalan kita sendiri, kita bisa masuk lubang gitu. Menurut kita tulisan kita baik, tapi nanti di ujian itu kita habis diberondong gitu, ditembakin sama penguji. Buat saya sebagai pembimbing merasa tulisan kamu sudah bagus, tapi bisa kejadian ternyata di mata penguji lain ini banyak kesalahannya gitu. Nah, itu yang mau kita hindari ya. Paham ya, Obed ya? Ini
Yang ini yang kayak begini mesti kita hindari. Jadi apa kutipan demi kutipan yang sifatnya back to back berurutan itu mesti kita hindari. Nanti jatuh-jatuhnya jadi clipping ini. Oke, lanjut. Sebenarnya saya ngerti mengapa kamu kutip gini. Cuma eh ini tadi nih yang alur pemikiran dari paragraf pertama ini, paragraf kedua itu sudah oke. Paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima itu udah oke. Bentar ya. Salah satu pemikir utama dalam lebih jauh dari tidak secara langsung menolak Tuhan. Ya, oke. Oh, Bastian tadi ya. Ini sudah oke sampai Bastian. Dengan demikian, beruntukan fondasi teologi tradisi. Ya, sebenarnya ia justru membuka. Meskipun ini bagus nih kalimat nih. Tapi masalahnya nih semacam kalimat kesimpulan nih. Ubah ya, Obed. Ini sifatnya kesimpulan lagi nih. Teologi tidak lagi dipahami sebagai sistem tertutup memonopoli kebenaran, tetapi sebagai pencarian terus-menerus. Ini nanti di bab 4 nih. Nah, ini yang keterampilan menulis. Bagaimana memparafrase kalimat ini? Kalimat ini bagus. Kalimat. Karena saya paham judul kamu dari awal kita sudah dari ujian proposal kita udah bicara ini. Seandainya kalimat ini bagus kalau muncul di bab 4, bukan di bab 1. Jadi seperti yang tadi nih. Misalnya kita mau masak soto, ya kan? Kita mau masak soto nih. Berarti di bab 4 kamu sudah tahu. Kamu mau membahas ini. Nih, kamu mau membahas meskipun pemikiran Derrida tampaknya meruntuhkan fondasi-fondasi teologi tradisional, namun sebenarnya ia justru membuka ruang baru bagi teologi untuk menjadi lebih reflektif, dialogis, dan peka terhadap kompleksitas pengalaman iman di zaman pluralistik. Nah, ini ibarat soto. Saya mau bikin soto. Itu sama dengan saya mau nulis kalimat ini di bab 4. Tapi kalau saya, bukan tapi, maka kalau saya mau bikin soto, bumbu apa saja, bahan apa saja yang mesti saya beli ke pasar. Nah, di bab 1 itu ibarat kita pergi ke pasar. Karena kita mau beli, eh, kita mau masak soto, maka kita beli entah ayam atau daging sapi. Lalu kita beli apa sih? Kunyit, beli garam, beli bawang merah, putih. Nah, itu yang dilakukan di bab 1. Kita beli bumbunya, kita sediakan bumbunya, kita sediakan bahan-bahannya. Supaya nanti di bab 4 kita bikin soto. Supaya nanti kita di bab 4 mengeluarkan kalimat ini, maka di bab 1 kita mesti ngomong apa nih? Di bab 1 kita mesti nulis apa nih? Ini kan sifatnya sudah deklaratif ya. Sudah postulat-postulat di paragraf ini. Paham ya, Obed ya? Saya sih setuju dengan ini, kalimat ini. Ini kamu kutip atau kalimat kamu sendiri nih? Parafrase, Pak. Oh, parafrase. Oke. Good, kalimat ini bagus.
Tapi jangan muncul di sini ya. Jangan muncul di bab 4. Jadi kamu pikirkan, kamu buat. Makanya kita mesti paham ide utama kalimat sebelumnya. Derrida tidak secara langsung menolak Tuhan, melainkan justru menghadirkan pendekatan baru terhadap iman. Hmm. Hmm. Wah, kerja kerja beras nih, kerja keras nih. Obed, kamu mesti baca. Bastian ini ngomong ini karena dia baca buku Derrida yang mana halaman berapa? Kamu paham nggak? Bastian bicara seperti ini karena dia membaca buku Derrida yang mana halaman berapa. Nah, itu strategi atau metode menulis kita. Jadi, kita tidak membuat clipping, tapi kita membangun narasi. Gitu ya, Obet ya. Paham ya? Nah, mungkin dari saya itu dulu, Bet. Eh, Konflik yang tak terhindarkan. Paragraf satu. Paragraf kedua bicara tentang kuatnya otoritas gereja. Gini. Maksud saya gini. Paragraf satu kan kamu berbicara tentang konflik yang tak terhindarkan. Saya beri hijau deh, hijau. Ini main idea ya, aliran pemikiran. Di paragraf kedua, konflik yang tidak terhindarkan. Kenapa sih konflik itu tidak terhindarkan? Jadi gini, kita lagi bahas tentang bagaimana tulisan kita mengalir, bukan seperti clipping, ya. Jadi comot kutipan ini tempel, kutipan itu tempel. Itu sifatnya clipping. Nah, supaya jangan bersifat clipping, maka kita mesti menulis skripsi kita secara mengalir ide-idenya gitu. Nah, sekarang kita mau melihat ide yang mengalir itu. Paragraf satu, konflik yang tak terhindarkan. Paragraf kedua, kita mau menjelaskan kenapa sih konflik itu tidak terhindarkan, kenapa sih? Karena kuatnya otoritas gereja yang mau dilawan, yang seolah-olah mau dilawan oleh mana tadi? Eh, yang mau dilawan oleh pemikiran rasional. Mana sih pemikiran rasional? Tadi pemikiran rasional mana ya? Berapa? Gereja Katolik memegang kekuasaan besar terhadap pengetahuan dan kepercayaan masyarakat. Hmm, tadi ada pemikiran rasional di mana ya? Oh, tadi itu Galileo ya.
Oh, ini di atas malah. Nah, konflik yang tak terhindarkan, kenapa sih konflik itu tidak terhindarkan? Oh, karena ada kuatnya otoritas gereja. Gereja Katolik memegang kekuasaan besar terhadap pengetahuan dan kepercayaan masyarakat. Ternyata otoritas gereja itu mulai diragukan oleh para ilmuwan saat itu seperti Galileo dan Kopernikus. Nah, kamu jabarkan, kamu ceritain otoritas gereja yang mulai dipertanyakan secara rasional oleh para ilmuwan pada masa itu. Nah, jadi kamu cerita begitu di paragraf ini. Jadi di paragraf ini, mulai dari hidayat, mulai dari paragraf ini ya, dari awal hingga paragraf ini, awal hingga paragraf ini dibahas segala sesuatu, segala sesuatu, segala sesuatu itu maksudnya segala sesuatu peristiwa dengan latar belakangnya. Ini mulai dari awal hingga paragraf ini dibahas segala sesuatu, maksudnya peristiwa dengan segala latar belakangnya. Nah, eh, selanjutnya pertentangan itu, konflik yang tidak terhindarkan itu makin menguat, konflik yang tidak terhindarkan itu tidak kunjung meredah, tapi per eh, konflik yang tidak terhindarkan itu, eh, konflik yang tidak terhindarkan itu yang bersumber dari bagai bagaimana orang mengkonsepkan kebenaran. Selanjutnya, konflik yang tidak terhindarkan itu, maksudnya selanjutnya konflik yang tidak terhindarkan itu yang bersumber dari bagaimana orang mengkonsepkan kebenaran tidak kunjung mereda, justru semakin mengkristal, mengkristal. Ketika memasuki era postmodern.
Ulang. Mulai dari awal hingga paragraf ini dibahas segala sesuatu, peristiwa dengan latar belakangnya, yaitu di era modernisme, yaitu di era modernisme. Nah, di era modernisme itu mulai terjadi pertengkaran antara sains dengan iman, mulai terjadi pertengkaran. Nah, pertengkaran itu ternyata tidak kunjung meredah. Masuk era posmo, pertengkaran itu makin mengkristal, makin menjadi-jadi, makin menjadi-jadi ketika makin menjadi ini ini bahasa sehari-hari aja ya. Nanti kamu bikin bahasa ilmiahnya. Makin menjadi-jadi ketika orang ketika orang membangun opini bahwa kebenaran itu membangun eh, ketika orang ya, orang mulai ketika orang mulai menolak kemutlakan kebenaran. Nah, kalau kamu berhasil membangun ini, aliran pemikiran ini dari paragraf ke paragraf, dari paragraf ke paragraf, kamu ungkapkan ini, maka tulisannya jadi terhindar dari yang sifatnya clipping. Karena kamu membangun narasi tentang konflik yang tidak terhindarkan. Ini nih, dari awal kalimat ini sebenarnya sudah bagus. Ini konflik yang tak terhindarkan. Ini senyawa dengan judul kamu, konflik yang tidak terhindarkan. Jadi konflik yang tidak terhindarkan itu terlihat dari berbagai peristiwa yang terjadi di masa itu. Salah satu contohnya peristiwa Galileo Galilei yang to be continued sampai di era Kopernikus, revolusi ilmiah. Latar belakangnya apa sih? Nah, kamu jelaskan tuh. Paragraf demi paragraf, kamu jelaskan. Paragraf demi paragraf, kamu jelaskan. Nah, itu kan era modernisme. Kamu jelaskan apa sih era modernisme? Oh, era modernisme itu ketika akal manusia mulai mendapatkan panggung dalam kehidupan sehari-hari. Karena selama ini yang tampil di panggung itu iman, bukan akal. Pokoknya kamu baca Alkitab, sorry. Pokoknya para pemuka agama, para rohaniwan membaca Alkitab, mereka nafsir, dan hasil tafsirannya itu menjadi dogma, dan dogma itu harus diikuti oleh semua orang. Itulah kebenaran yang mutlak. Bagaimana kamu bagaimana kamu percaya dogma itu adalah kebenaran? Ya, dengan iman, gitu kan. Jadi saat itu yang ada di panggung adalah iman sebelum era modernisme ya. Nah, setelah di era modernisme,
ternyata akal manusia mulai naik panggung nih, dapat panggung. Kenapa akal manusia mulai mendapat panggung? Karena terbukti dogma-dogma gereja saat itu salah. Kebenaran-kebenaran yang dibangun di atas dasar iman, yang harus diterima oleh jemaat sebagai kebenaran yang mutlak, setelah diteliti secara ilmiah, salah total. Wah, kacau nih. Supaya kita terhindar dari kesalahan, maka kita mesti berpikir kritis, gunakan pemikiran rasional. Nah, itulah yang terjadi di era modernisme. Akal manusia mulai mendapat panggung. Maka di era modernisme itu mulai berkembang ilmu tafsir Alkitab, hermeneutik. Alkitab jangan hanya dibaca pakai iman, tapi harus pakai akal. Nah, itu terjadi di era modernisme. Seolah-olah iman dan akal adalah dua hal yang berbeda. Bukan saja dua hal yang berbeda, tetapi keduanya bertentangan satu sama lain. Apa iya? Harus dicari titik temunya kan? Titik temunya belum ketemu, konflik yang tidak terhindarkan itu makin menjadi-jadi. Ketika orang mulai menolak, untuk apa sih kamu mencari kebenaran yang mutlak? Nggak bisa, segala sesuatunya itu relatif, tidak bisa mutlak. Kenapa tidak bisa mutlak? Ini teorinya Derrida di Verong. Di othernya Derrida, yang notabene berbeda ya dengan di othernya Levinas. Lalu grand naratif yang diusung salah satunya oleh tadi Jean-François Lyotard tadi. Nah, kamu bahas tuh, mulai masuk. Ini yang paragraf kedua yang di catatan saya ini. Selanjutnya, konflik yang tidak terhindarkan itu yang bersumber dari bagaimana orang mengkonsepkan kebenaran tidak kunjung mereda, justru semakin mengkristal ketika memasuki era posmo, di mana konflik makin menjadi-jadi ketika orang eh, mulai menolak kemutlakan kebenaran, konflik makin menjadi-jadi. Nah, kalau paragraf demi paragraf disusun berdasarkan aluran pemikiran ini, kan enak kita bacanya ya. Eh, jadi latar belakangnya itu terhindar dari bentuk yang sifatnya clipping. Nah, sampai di sini paham ya, Obed ya? Bisa dipahami? Halo? Iya Pak, bisa Pak. Saya sudah chat tadi Pak. Maaf. Oh, oke deh. Iya Pak. Saya pikir sampai di sini dulu ya. Saya maunya sih ntar kita ketemu lagi Senin jam setengah sembilan kok. Saya usahakan setengah sembilan saya sudah sampai rumah. Senin besok Pak. Iya, bisa nggak? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Semoga bisa. Aduh, Senin nggak bisa. Sorry, sorry. Selasa. Selasa jam 8. Oke. Baik Pak. Selasa jam 8. Ini patokannya gini, aliran pemikirannya yang ini ya. Yang kutipan ini. Jadi paragraf demi paragraf, paragraf demi paragraf itu
eh, merupakan aliran ide yang mengalir, ya. Mulai dari awal hingga paragraf ini dibahas segala sesuatu tentang konflik yang tidak terhindarkan, tentang konflik yang tidak terhin ter segala oh sorry, segala sesuatu tentang konflik yang tidak terhindarkan antara antara iman dan sains. Ini saya gunakan kata-kata singkat aja ya. Nanti secara lengkapnya kamu susun ya. Jadi dari awal paragraf sampai ke paragraf-paragraf berikut-berikutnya itu dibahas segala sesuatu tentang konflik yang tidak terhindarkan antara iman dan sains. Jadi dalam pembahasan itu ada peristiwa-peristiwa lengkap dengan latar belakangnya. Nah, itu terjadi di era modernisme kan. Jadi eh, paparkan, alah lupa terus, paparkan secara proporsional. Secara proporsional maksudnya sesuai konteks judul ya. Paparkan secara proporsional apa dan bagaimana eh, era modernisme itu gitu. Jadi paragraf demi paragraf dari awal sampai ke berikutnya itu merupakan pembahasan segala sesuatu tentang konflik yang tak terhindarkan antara iman dan sains. Jadi maksudnya peristiwa-peristiwa dengan peristiwa-peristiwa lengkap dengan latar belakangnya. Dan peristiwa-peristiwa itu kan terjadi di era modernisme, ya. Nah, jangan lupa paparkan secara proporsional. Jadi bukan selengkap-lengkapnya ya, tapi secara proporsional aja, sesuai dengan konteks judul. Apa dan bagaimana era modernisme itu, gitu. Nah, konflik yang tidak terhindarkan yang ini nih, nih kalimat yang ini nih. Eh, sejarah mencatat, nah ini dia. Sejarah mencatat bahwa perdebatan antara agama dan sains telah berlangsung sejak era pencerahan. Sejak telah berlangsung sejak, nah kan gitu. Mengapa mengapa warna apa nih? Oh, ini aja deh. Kuning aja deh. Mengapa ini saya tulis era modernisme di sini? Mengapa era modernisme? Karena era pencerahan itulah era modernisme. Jadi paparkan secara proporsional sesuai konteks judul apa dan bagaimana era modernisme itu. Gitu ya, Bet ya, paham ya. Nah, di dalam fenomena itu kan ada latar belakang jauh, ada latar belakang dekat. Nah, era pencerahan, era modernisme itu kan latar belakang jauh ya, yang bisa diungkapkan di latar belakang. Selanjutnya, paragraf-paragraf selanjutnya itu menunjukkan betapa konflik yang tidak terhindarkan itu yang bersumber dari bagaimana orang mengkonsepkan kebenaran tidak kunjung meredah, justru semakin mengkristal.
ketika masuk era posmo. Kan tadi era pencerahan, era modernisme, disusul era posmo. Konflik itu makin menjadi-jadi ketika orang mulai menolak kemutlakan kebenaran. Nah, itulah itu harusnya yang terjadi sampai halaman 4 ini. Sampai halaman 5 ya. Ini nih, sampai halaman 5 ini. Nah, setelah halaman 5, kamu bahas secara khusus bagaimana teologi Kristen memandang konsep kebenaran dikaitkan dengan tujuan akhir penciptaan. Nah, di sini, loh, loh, loh. Oh, oh, belum di ini, belum centang. Oke. Nah, masuk ke sini, berikutnya, mulai paragraf ini, paparkan bagaimana iman mengkonsep kebenaran. Nah, ini kamu bisa singgung bapak-bapak gereja yang menafsir Alkitab dan tafsiran mereka itu diterima turun-temurun dari generasi ke generasi tanpa ada tanpa ada eh, pemikiran rasional yang coba meragukan hasil-hasil tafsiran itu. Begitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya di latar belakang ini dengan jelas terlihat bagaimana teologi mengkonsep kebenaran, bagaimana sains, ilmu pengetahuan mengkonsep kebenaran. Supaya nanti di pertanyaan penelitian, nah ini kan sebenarnya, sebentar, supaya nanti di pertanyaan penelitian, ini, supaya di pertanyaan penelitian ini, orang jadi mahfum ya, orang jadi, oh iya ya, pertanyaannya benar, bagaimana teologi Kristen dan sains modern membentuk konsepsi kebenaran? Lalu bagaimana kedua pendekatan ini berbeda? Di mana kesamaannya? Di mana, bagaimana kedua pendekatan ini berbeda dan di mana kesamaannya dalam memahami realitas? Lalu ketiga, apakah terdapat peluang sintesis? Kalau perbedaannya jelas, lalu kesamaannya jelas, berarti ada dong peluang sintesisnya atau titik temunya. Nah, di mana titik temu itu? Jadi pertanyaan penelitian ini jadi masuk akal sesuai dengan latar belakangnya. Begitu ya, Obet ya. Baik, Pak. Jadi pembahasan tentang Derrida dipanjangin aja. Ya, jadi jangan kamu andalkan apa tadi artikel-artikel jurnal.
Artikel jurnal ini ngomong ini, artikel jurnal itu ngomong itu bagus sih. Tapi saran saya harus ya, kamu baca sendiri bukunya Derrida. Bisa ya, Obed carinya kan? Bisa ya. Itu kayaknya Pak Gren sudah ngajarin deh gimana cari referensi. Betul ya? Di kelas kamu diajarin nggak sama Pak Gren? Belum sih Pak, tapi saya tahu Pak. Tapi kamu tahu ya? Oke, oke. Ya. Kalau kamu kesulitan cari bukunya Derrida, kasih tahu aja ya. Ntar saya kirimin. Saya ada nggak Oh, nih kalau bukunya? Pak Junius ada, saya boleh minta Pak. Oke, sebentar. Sebentar ya, tunggu 1 menit. Saya lagi nyari dulu. Eh, saya butuh waktu beberapa menit lah. Nggak nanti saya kirimin. Ini folder saya. Kadang-kadang saya lupa saya naruhnya di mana. Oke, buku-buku Derrida ntar yang penting-penting saya kirimin ke kamu. Se Ini saya mulai ngantuk nih. Kamu ingetin saya ya, kalau sampai besok sayang saya belum kirimin, kamu tanya saya. Tapi setelah ini sih saya cari ini, setelah ini saya cari. Saya dapat saya kirimin kamu. Minimal tentang di Verong pasti ada deh tentang. Itu rumit sih. Itu bukan satu buku tentang di Verong itu. Maksudnya apa namanya? Itu yang bikin susah itu kuliahnya dia masalahnya. Ya, itu makalahnya dia. Jadi bukan bukan satu buku khusus. Dan di Verong itu mulai dibicarakan orang. Nah, akhirnya jadi rame. Nah, itu yang susahnya di Rida tuh di situ. Sampai di sini jelas ya, Iya Ubed Pak. ya. Nanti hari Selasa kita ketemu. Sebentar, ini saya kirim dulu ke kamu ininya yang tadi kita bahas. Sebentar saya cek dulu ya. Oke, sebentar ya. Kalau saya kirim PDF atau Word, kamu prefer mana? Eh, Dua-duanya saja Pak. Dua-duanya ya. Oke, saya kirim dua-duanya. Bentar. Revisi 6, oke. Batas akhir tanggal berapa submit itu? Submit naskah skripsi? Tanggal 25-an Pak kalau nggak salah. Oh, bisa 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 sangat bisa terkejar. eh Seminggu kita minimal ketemu 2 kali lah. Siap Pak. Saya 2 kali. menyesuaikan waktu Bapak saja Pak. Saya bisa Iya, kapan aja. ya, oke, oke. Seminggu 2 kali bisa dapat tanggal 25 ya. eh Apa tuh namanya? eh Cek itu plagiasi tanggal berapa? Nah, itu dia yang masih belum pasti Pak. Oke lah, kita anggap 1 minggu sebelum. Berarti tanggal 18 ya. Oke, berarti target kita tanggal 18 mesti udah kelar supaya kamu cek plagiasi dulu. Karena biasanya sebelum submit harus plagiasi dulu. Jadi Iya, anggaplah tanggal 18 kita harus selesai. Tanggal 18 berarti kurang lebih 2 minggu ya. Oke, gitu ya Bet ya. baik Pak. Terima Kita kasih hari waktunya Pak. ya, ya. Oke. Ada pertanyaan nggak Bet? Sejauh ini belum ya Pak. Tadi tambahannya cukup banyak, jadi Iya, ya. saya Cukup jelas perlu. ya. Iya, Ini saya baru baca nih. Seperti Nietzsche maksudnya apa nih? Seperti Nietzsche di Oh iya iya, iya betul. yang Benar. disalahpahami Pak. Rata tak.
Saya baca Nietzsche, tulisan orang tentang Nietzsche, itu biasanya kesalahpahaman tentang Nietzsche sebenarnya. Terutama tentang waktu orang bilang Nietzsche membunuh Tuhan, Iya, betul. Nietzsche kafir karena membunuh Tuhan. Aduh, Itu satir padahal. salah total. Mm-mm. Nietzsche tidak pernah membunuh Tuhan. Nietzsche itu memperingatkan, hei orang Kristen di zaman kan dia yang diserang tuh kan Kristen, Buddha, pokoknya orang beragama lah yang diserang. Tapi secara eksplisit dia paling menyerang kekristenan. Tapi sebenarnya orang beragama, orang yang mendasarkan dirinya di atas iman untuk mencari kebenaran gitu. Kalau caramu mencari kebenaran seperti itu, kalau konsep kebenaranmu seperti itu berarti kamu akan membunuh Tuhan. Justru itu peringatan, bukan Nietzsche-nya yang membunuh Tuhan. Dia memperingatkan orang Kristen, kalau begitu caramu mengkonsep kebenaran, kalau begitu caramu memahami kebenaran, sama saja kamu membunuh Tuhan. Gitu. Jadi kesalahpahaman tentang Nietzsche. Gitu. Nah, kita jangan begitu. Kita belajar baca buku apa adanya, bukan apa pemahaman kita tentang buku itu, bukan. Iya, Tapi menariknya buku, Nietzsche di situ ya, Pak ya. Dia, iya, dia menyarankan untuk membaca dengan perspektif yang ilmiah atau lain sebagainya, tapi perspektif yang apa adanya. iya, apa adanya. Nah, eh, saran saya Nietzsche itu akan mudah kita pahami kalau kita memahami Husserl, Husserl dengan fenomenologinya, fenomenologi Husserl. Nah, kalau kamu sanggup ngerti Husserl dengan kerumitan tentang fenomenologi, itu baca Nietzsche jadi lebih enak, gitu. Fenomenologinya Husserl. Oh, itu juga rumit, udah. Tapi eh, sangat membantu, sangat membantu kita untuk memahami konflik tentang konflik antara iman dan sains itu, gitu ya. Makanya dari awal tuh saya suka sebenarnya sama judul kamu. Cuma memang ini kerja keras, kerja berat ya. Karena kita mesti menggali harta yang terpendam jauh di bawah bumi. Ini jauh, bukan 1-2 meter di bawah bumi. Ini bisa mungkin 200 meter mungkin di bawah bumi kali. Jadi penggaliannya mesti betul-betul dengan serius, dengan kerja keras gitu. Karena dalam banget ini mesti kita gali. Tapi saya berharap kamu bisa jadi eh, ini skripsi ini bisa jadi buku yang sangat bagus ya. Kalau boleh nanti setelah kamu tulis ini, entah ini jadi artikel jurnal atau jadi buku. Saran saya sih jadi buku ya. Nanti penulisnya kita berdua ya. Boleh nggak gitu, Obed? Jadi buku. Iya, sangat menarik, Pak. I- Dan saya, kalau Bapak berkenan, saya mau, Pak. Iya, jadi kita jadi buku. Ntar penulisnya kita berdua. Tapi itu nanti kita pikirkan ujian dulu. Soal buku nantilah. Tapi udah pasti ya nanti kalau setelah selesai ujian semester depan ini jadi proyek buku kita ya. Oke, nanti semoga bisa jadi bahan ajar di mata kuliah entah pengantar atau logika filsafat. Cuman sayangnya mata pengantar logika filsafat sudah diganti. Bukan logika filsafat diganti dengan pengantar filsafat. Tuh. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting jadi buku nanti. Oke, itu dulu ya. Bet, nanti hari Selasa malam ya, jam 8 kita ketemu lagi. Ini kalau ada Zoom gini nih enak nih. Iya, Pak. Ini Zoom gratisan punya anak UI, Pak. Oh iya, Semoga Selasa nggak dipakai ya, Pak. Kalau dipakai, kayaknya Google Meet aja, Pak. oh ya udah, ya udah. Oke oke deh. Oke Bet ya, Ya, terima sampai kasih ketemu banyak, Selasa ya. Pak. Ini sampai larut malam ini. Oke oke, nggak Kasian apa-apa. nih, Pak. Jenis nih, butuh istirahat. Sela, ya.
Kamu berjuang nulis ya. Siap, Selamat Pak. menulis ya. Terima kasih Oke, banyak, Tuhan berkati ya, Obed ya, ya, sampai Pak. Selasa Terima malam ya. kasih. Tuhan berkati juga, Pak. Oke.